Tapi silaturahmi yang berbuat ini tidak akan baik kalau tidak terus.
Artinya perlu kita teruskan di silaturahmi yang lain. Mudah-mudahan tahun depan masih ketemu Ramadan. Amin. Si panjang umur. Karena kemarin banyak saudara kita yang tidak ketemu Ramadan. Ada yang ketemu Ramadan seminggu, ya. Itu sesuatu yang baik tidak dikatakan baik kalau tidak berkelanjutan. Bahkan perbuatan yang buruk tidak berlanjut, tidak terus, itu lebih baik daripada perbuatan yang baik tapi ada. Bingung ya? Sesuatu yang baik itu tidak akan baik kalau tidak terus. Bahkan perbuatan yang buruk itu lebih baik kalau dia tidak terus dibandingkan dengan perbuatan baik tapi dia tidak terus. Artinya perbuatan yang baik perlu kita teruskan supaya tetap baik di mata Allah. Umpama ada yang mau ancam balik ada Pak Husin lah, tapi Pak Husin lain namanya ya. Umpama Pak Husin ini kemarin-kemarinnya itu kalau nggak salah air pilihan air ini apa namanya air itu di tutup. Kerjaannya tiap musim begitu. Ada air karet tutup baik apa? Tidak baik. Berbuat jahat, berbuat mungkar. Itu berhenti gara-gara Ramadan. Artinya kerjaannya itu yang memang rutin. Ada air ngalir ditutup, air ngalir ditutup sehingga kawan yang lain yang kebagian. Itu berhenti bahkan Ramadan ini berhenti. Bahkan air ngalir semua kawannya dibagi semua. Ada contoh lain, ada seseorang bernama Ahmad. Mohon maaf kalau namanya ada yang Ahmad. Ahmad ini biasa minum minuman keras maksudnya, mabuk. Tukangnya mabuk terus makan maling. Karena hikmahnya Ramadan, berkahnya Ramadan, minumnya berhenti. Itu lebih baik daripada yang ibadah terus tapi banyak ibadah tapi dia lanjut berhenti. Ramadan berhenti. Nah, silaturahmi Ramadan seperti ini hal yang baik, memperbanyak saudara, menambah rezeki, perlu kita kembangkan kepada saudara-saudara kita. Kita istiqomah adalah kegiatan dalam bulan-bulan berikutnya. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Ramadan sering disebut dengan bulan tarbiyah atau satu tarbiyah. Bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah yang dapat menciptakan kita menjadi insan yang memiliki derajat ketakwaan. Tentunya puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada di bulan Ramadan maka diwajibkan kepadanya berpuasa. Puasa ini bukan sekedar bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semata. Artinya bukan hanya Ramadan saja untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan agar supaya menjadi insan yang bertakwa. Tapi tidak sebatas itu, ya.
Tidak sebatas takwa, yang lebih keren lagi kita mencapai derajat syukur. Syukur itu kalau menurut saya di atas satu tingkat di atas ketakwaan. Artinya begini, di dalam bulan puasa kita kan kalau pagi sahur, di bulan-bulan yang lain kalau bulan puasa kita tidak sahur. Kita mampu bangun malam di sepertiga malam, jam 2, jam 3, jam 4 untuk makan sahur. Tapi di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kemarin kita jarang sekali untuk bangun malam jam 2, jam 3, jam 4 untuk bangun sahur. Ini artinya tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan dan takwa kita kepada Allah untuk melaksanakan sahur, padahal sahur itu adalah sunnah. Sahur adalah sunnah. Artinya kita dimampukan untuk bangun sahur, untuk makan sahur. Setelah sahur melaksanakan salat subuh berjamaah. Jadi tidak habis sahur itu lagi. Kan banyak habis sahur, sahurnya bangun jam 3 karena masih ngantuk, perut kenyang, habis makan sahur, tunggu subuh masih lama, subuhnya jam setengah 5, jam 5 bahkan jadi belum pagi sehingga subuhnya jam 6. Di bulan Ramadan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sahur, itu artinya tidak dibangunkan, dimampukan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya tarawih. Di bulan-bulan lain kita tidak melaksanakan tarawih, tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak melaksanakan sholat malam rutin. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang nempel, yang terpatri dalam diri kita untuk berlama-lama beribadah, melaksanakan ibadah sholat, mampu berdiri lama. Sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, ada 36 rakaat. Ya. Sudah itu witir, kemudian sahur, bangun lagi, sholat tahajud lagi, sholat hajat, sholat tasbih. Masih banyak. Bahwa untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan nantinya kita dimampukan untuk lebih lama berdiri, qiyamul lail, melaksanakan sholat untuk berlama-lama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan lain yang kita di dalam bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, tadarus, habis tarawih, habis sholat subuh, bahkan habis sholat zuhur, berkumandang PNS Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan. Nanti jaga kita lihat setelah Ramadan masih ada tadarus di masjid, paling sehari 2 hari setelah Ramadan, habis itu hilang. Jadi satu latihan yang kita di bulan Ramadan itu tidak berhasil pada saat itu. Bapak Ibu hadirin jemaah Allah, pada dasarnya bulan Ramadan adalah bulan pengendalian diri. Uniknya bulan Ramadan kita bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa yang kita biasanya bapak-bapak nih kalau ada. Kalau nggak merokok setengah jam, rasanya gini. Habis makan nggak merokok, lagi nganggur nggak merokok, kayaknya bisa ada yang saya jeretin orang udah gitu. Tapi bulan Ramadan dari terbit fajar sore, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita mampu menahan, tidak merokok, tidak makan bahkan, tidak minum juga bahkan. Kenapa di bulan-bulan berikutnya kita tidak mampu menahan itu? Ini artinya kalau kita mau mentarbiahkan diri kita di bulan-bulan berikutnya dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ngeplek campur dengan istri, campur dengan suami siang hari, si kulino siang. Biasanya lebih bakal siang di malam, ya makan banyak. Karena bulan-bulan kita bisa nampak, terus begini, bahkan begini aku suku, sahur, aku ada bahkan nampak. Hal-hal yang bisa kita tahan di bulan-bulan kenapa tidak bisa kita tahan di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi bulan pendidikan bagi kita sehingga kita sampai derajat takwa, bahkan lebih dari itu syukur atas diri kita, syukur atas nikmat yang ada pada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain sebagainya. Wassalatu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beserta keluarga besar, anak keturunan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita telah mendapatkan limpahan syafaat di yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu, Bapak Ades, mohon maaf di sini tadi disebut tausiah. Saya nggak bisa ceramah di sini, hanya menyampaikan sponsor saja. Ada dua sponsor yang titip kepada kami untuk disampaikan pada kesempatan pertemuan silaturahmi terakhir di tahun 1447 Hijriah ini. Pertama, Ramadan kita hampir mendekati hari kemenangan. Puasa Ramadan bisa berapa? Salah ya? Ini kan libur. Ini libur. Ini. Lebaran berapa hari lagi? 4 hari. Ada yang 5 hari. Ada. Puasa hari kamu besok ada yang lebaran. Masih dulu. Kalau di sini ada, insyaallah ada. Yang puasanya duluan, puasanya hari Rabu, besok lebarannya hari Rabu. Abu-Bi. Yang Nasabadi, Nasabadiah, ada yang duluan. Di penghujung Ramadan ada satu kewajiban kita selaku umat manusia, yang hidup di bulan Ramadan, yang menemui bulan Ramadan, baik itu hanya sekedar di bulan Ramadan yang akan datang, ada kewajiban kita untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Ini mendapat kontroversi kenapa di kalangan kita, tapi kita masih di Indonesia karena kita punya ulama, punya panutan. Kalau kita mengikuti mazhab yang syar'i, yang banyak di Indonesia itu menggunakan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i untuk takaran zakat fitrah itu sebesar 4 takaran, 4 sok. Satu sok atau 4 mur atau dikonversi dengan kilogram lebih kurang 2,8 kilogram. Mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian maka disempurnakan menjadi 3 kilogram, 1 fitrah. Kemudian pengikut mazhab Syafi'i murid-muridnya ada yang 2,2 kilogram, ada yang 2,3 kilogram, ada yang 2,7 kilogram. Mazhab yang lain pun begitu, ada yang 2,5 kilogram. Jumhur ulama menyepakati bahwa bisa zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok kita yaitu beras seberat 2,5 kilogram. Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia 2,5 kilogram. Jadi kalau kita mau membayar zakat
2,5 kilogram supaya lebih menjaga kehati-hatian, karena Imam Syafi'i itu terkenal dengan kehati-hatiannya hingga sempurnakan mengikuti mata beliau 2,8 atau 3 kilogram. Mau 5 kilogram juga boleh, 10 kilogram satu orang 1 juta juga boleh. Itu betul-betul syariat. Batas minimalnya 2,5 kilogram. Tapi bagaimana kalau pakai trik? Kalau Imam Syafi'i tidak pakai uang, tapi bahan makanan pokok. Yang boleh dikonversi dengan uang itu mazhab Hambali. Dikonversi dengan uang. Ada pendapat bahkan kalau dikonversi dengan uang itu di sana itu zakatnya adalah apa? Korma. Kalau korma 2,5 kilogram, 1 kilogramnya 200.000. Korma yang paling korma nasional 200.000 1 kilo. Kalau 2,5 kilo ya 500.000. Ya. Tapi kita di Indonesia kita konversi dengan bahan makanan pokok kita, karena kita nggak makan kurma, makannya nasi dari beras. Keputusan pemerintah Provinsi Lampung kisarannya Rp40.000 harga beras 2,5 kilogram. Kalau keberatan Rp40.000 itu beras, apalagi di pasar ada yang 10.000, ada yang 12.000. Tapi catatan mengeluarkan zakat fitrah adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Jangan diambilkan beras yang paling bawah yang sudah disimpan dari tahun yang lalu, kuning, ada ulangnya. Karena banyak kita peneliti yang mensukai beras-beras yang seperti itu. Ya. Itu pesan sponsor yang pertama. Yang kedua, kita menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini, insya Allah akan bersamaan dengan umat yang lain, yaitu umat Hindu. Bukan kami, tapi umat Hindu merayakan hari raya Nyepi. Itu kita jangan sampai bergontok-gontokan, apalagi dengan saudara kita sendiri. Majelis Takjid Muhammadiyah Indonesia memutuskan menetapkan bahwasanya hari raya Idul Fitri jatuh 1 Syawal, tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat. Betul ya? Hari Jumat. Majelis Takjid Muhammadiyah Indonesia itu sudah menetapkan hari rayanya adalah hari Jumat. Kita hormati saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Yang lain ikut pemerintah memutuskan menunggu Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal akan dilaksanakan pada tanggal 29 Ramadan, besok hari Kamis. Berdasarkan hitungan Falak sudah mencapai 6 derajat. Ya. Insya Allah dari Nusa Tenggara Timur sampai ke Aceh ada beberapa titik yang bisa melihat. Kalau seluruh Indonesia satu Nusantara ini hujan semua, ya, insya Allah keputusan pemerintah akannya hari Sabtu. Tapi insya Allah kita bersama-sama dan bisa dipastikan tidak jadi hari Kamis. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah yang perlu dan kami sampaikan sponsor terakhir dari rekan-rekan saudara-saudara yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Bandung Utara. Tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu itu mentasyawarahkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kaum du'afa, kaum yang lemah dalam hal fisik, lemah dalam hal ekonomi. Rekan-rekan yang tergabung dalam
bukan jumlah anggota. Ada 70-an, ada lebih kurang 70-an dari divisi 1 sampai divisi 4. Insya Allah tahun depan ada anggota dan yang berkurang. Dan tahun kemarin ada yang berkurang anggota kita. Insya Allah tahun ini kita doakan saudara-saudara kita yang siap berangkat tidak ditunda oleh pemerintah Arab Saudi, karena kita tahu di belahan dunia Arab sedang bergejolak di Timur Tengah. Insya Allah jemaah haji tetap bisa diberangkatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tetap berdoa. Mari kita sama-sama berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, dapat menyempurnakan ibadah kita, mengikuti sunnah-sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW hingga akhir Ramadan mencapai hari kemenangan. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa, suci, bersih, lahir dan batin, tidak ada dosa di antara kita. Kuncinya kita saling memaafkan di antara kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhikrina wa rahmatana wa rabbana shafi'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syahri mubarakatin min aswada'i maqbulin wa la taj'alna min al-asqiya'i al-maqbulin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.